Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Blacker ya guys ya. Oh ya, saya memberitahukan bahwa sekarang namanya saya ganti menjadi Mas Blacker ya guys ya. Sambil menunggu channel utama saya, Blacker Majenang, itu bisa pulih kembali agar bisa upload video seperti biasanya. Saya mohon doanya ya teman-teman. Karena ya jujur saya kemarin masih down guys. Ya mungkin sampai hari ini juga masih down. Ya untuk teman-teman bantu aktifkan lonceng dan juga subscribe-nya. Oke. Kita akan membahas tentang Mas Gibran ya guys ya. Masalah Purnawirawan yang mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Mas Gibran. Wow, itu yang sudah saya bahas kemarin itu adalah ngimpi ya guys. Karena apa? Ya, Prabowo dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat. Sedangkan Purnawirawan itu mengusulkan agar Mas Gibran dicopot lewat jalur MPR. Nih, jadi Purnawirawan melawan rakyat banyak mana? Ya pasti banyak rakyat guys. Jadi suka tidak suka ya harus ikuti. Katanya negara demokrasi. Kemarin sudah melalui pemilihan umum dan semua memilih dan semua bebas menentukan pilihannya. Kan guys? Dan untuk Prabowo dan Gibran itu juga sudah dilantik secara sah. Jadi apa yang perlu kalian inginkan? Kalau bukan si Anies Edan Gemblung itu guys ya, anak Yaman yang katanya disuruh menggantikannya. Woi. Ya emang tua sih ya guys, joglo gitu yakin ya guys. Aduh itu ya sakit hati yang terus berkelanjutan guys. Padahal ini baru awal dan juga nanti ada pemilihan kembali di tahun 2029. Tinggal kita lihat saja dulu jika memang tidak layak, ya 2029 jangan dipilih. Tapi kalau layak, ya dipilih lagi. Gitu aja kok repot sih gimana. Dan di sini kita akan melihat respon dari Ketua MPR ya guys ya, yaitu Ahmad Muzani. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu, belum membaca. Baru mendengar juga beberapa sekilas. Pak Muzani, Tapi melihat ini secara konstitusional dimungkinkan nggak sih ada bisa mengganti wapres? Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan.
itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Mungkin wakil. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah dan Gibran wakil presiden yang sah. Ngelus dada orang lain, ngelus dada orang lain. Ya iyalah, yang milih itu umum, bebas, dan bisa dikatakan warga negara Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, bro. Para bangkotan mau ikut campur ya, guys. Nih, kalian yang sudah pada tua ya, guys ya, harusnya itu mikir, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah untuk menutupi dosa-dosa kalian semua. Jangan malah menambah dosa. Walah daplun. Tenang, karena apa? Tahun 2029 akan ada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi tunggu saja. Lewati 5 tahun. Walaupun kalian sakit hati, ya aku ra urus, aku ra urunan, aku ra duwe duit. Soalnya apa? Ya dari dulu kita sudah menyatakan kalau yang kalah ya kalah, yang menang ya menang. Yang kalah harus menghormati yang menang juga jangan jumawa. Persis apa yang dikatakan oleh Pak D. Jokowi. Itu guys. Kita flashback saja masalah Pilgub ya guys ya di Jakarta. Pak Jokowi kalah. Kenapa saya bilang Pak Jokowi kalah? Karena Pak Jokowi itu memegang Ridwan Kamil. Kalah guys. Dan pemenangnya si Rano Dul, Pram Rano. Apa yang terjadi? Aman guys. Aman guys. Bapak Ridwan Kamil mau mengajukan gugatan, tidak jadi. Tapi kalau barisan sakit hati, khususnya anak wabah dan ternak banteng ya guys ya, kalau kalah wah ribetnya ampun guys. Kayaknya sampai modar ya guys ya. Aduh Jan, ini kayak gini apa yang dinamakan demokrasi? Yang sudah ini pemilu sudah berakhir lama. Dan kita harusnya itu menuju masa depan, bukan terus-menerus mengkorek masa lalu. Walah negara lain sudah memikirkan ini itu, kita masih memikirkan masa lalu. Kan wagu guys. Tuh Jan, masa iya? Aku wong desa aku loh. Waduh Jan, masa kalah nang wong desa pemikiran. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Sekarang saya belum membaca. Pak, soal Pak Presiden mengutus Pak Jokowi untuk pemakamannya Paus Fransiskus, itu ada alasan tersendiri sih? Pak Jokowi adalah presiden ketika itu yang bertemu langsung ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta. Sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu. Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat serta bangsa Indonesia di Vatikan, tapi didampingi oleh beberapa kawan-kawan lain. Kenapa nggak Menteri Agama? Ketika itu kan Paus Fransiskus menjadi tamu kehormatannya presiden juga. Oke, Pak Muzani kemarin ada sudah cukup kakek. Tuh kan guys, itu masalah Paus Fransiskus ya guys ya, yang dimana Pak D. Jokowi
diutus oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman ya melayat guys ya dari Paus Fransiskus, di mana dulu saat Presiden Jokowi menjabat, Paus Fransiskus datang ke Indonesia, yaitu jadi maka benar apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Muzani terkait kenapa malah Pak Jokowi yang disuruh menggantikannya. Ya member guys, karena Paus dengan Pak Jokowi itu lumayan cukup dekat. Ya kita tahu sendiri guys, gimana sosok Presiden ke-7 kita guys ya. Orangnya sederhana, baik hati, dan juga dikenal sama siapapun. Enggak kayak makebo guys. Padahal ini orang ya guys ya, makebo itu dulu ke Vatikan juga guys, pamer foto-foto guys. Tapi sudah bertemu Pak Prabowo, sudah mungkin dikasih nasi goreng, tapi tidak mempan guys. Iya, soalnya sebentar lagi kan mau masuk dalam kasusnya si Cebong Hasto. Karena ada utusan di pesan suara terkait Harun Masiku. Awas kemak banteng gue. Terus kenapa bukan Anies ya? Kalau ada anak wabah yang tanya kenapa bukan Anies itu ya, lah Anies siapa? Emang ini orang berguna? Hidup aja untung ya guys ya. Terus lagi, kenapa bukan Mas Wapres? Jadi kayak gini guys, mau Pak Jokowi, mau Mas Gibran, intinya jika dalam keluarga itu guys, ya entah itu Pak Jokowi atau Mas Gibran, tetap guys akan terus diserbu, diserang guys. Karena apa? Para pendukung sebelah, khususnya ternak banteng dan ontak itu ya guys ya, tidak suka dengan keluarganya Pak Jokowi kayak gitu guys. Udah, nggak apa-apa, kalian sakit hati nggak apa-apa, yang penting sana di pojokan sana ya. Dan di sini kita akan melihat ya Wiranto terkait masalah ya usulan dari TNI Purnawirawan. Sehubungan dengan saran-saran Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya. Beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari usulan-usulan itu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang kita sebagai masyarakat tidak boleh ikut terkait masalah yang TNI itu guys. Ya orang bener guys, ya orang bener. Soalnya apa guys nih? TNI Purnawirawan itu juga masyarakat guys yang terus mengusulkan untuk mencopot Mas Gibran. Lah ujar-ujarnya kayak ini ya, Purnawirawan itu masih tentara bagaimana? Itu kan sudah pensiunan. Ya jadi masuknya ke rakyat biasa juga, masyarakat. Loh kenapa mereka boleh, kita tidak boleh? Apa jangan-jangan Wiranto juga mendukung terkait TNI Purnawirawan itu guys? Aduh, masuk dalam barisan sakit hati apa gimana ini? Maaf ya Pak Jenderal Purnawirawan Wiranto, kenapa Anda bisa mengatakan dalam 8 tuntutan dari
Purnawirawan TNI ini, kenapa Anda menyuruh biar rakyat nggak ikut polemik dalam masalah itu, biar tidak terjadi kegaduhan gitu ya. Sebenarnya gini ya Pak, yang bikin kegaduhan itu justru Bapak sendiri dan rombongan Bapak itu sendiri. Soalnya kenapa? Mas Gibran itu Pak, itu dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kemungkinan besar kalau emang benar-benar Mas Gibran itu mau dilengserkan dan mau diganti, ya pasti rakyat yang 58% itu tidak setuju Pak. Apakah menurut Anda dari tanda tangan yang hanya ratusan purnawirawan itu bisa melengserkan Gibran Pak? Seharusnya Anda tahu Pak, aturan untuk melengserkan presiden ataupun wakil presiden. Soalnya kenapa? Kan Pak Wiranto itu pada tahun 2004 itu mencalonkan diri sebagai presiden dan kalah ya Pak ya. Nah, terus tahun 2009 Pak Wiranto ini juga mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Kan kalah lagi ya Pak ya. Kalahan banget ya guys. Ya mempar guys, kalahannya kayak gitu guys. Masuk gerombolan sakit hati mempar guys, kalahan sih guys. Tenang Pak, tenang. Dan pada tahun 2014 Pak Wiranto itu mau mencalonkan diri sebagai presiden lagi dengan wakilnya Pak Haritanu. Tapi karena partai Hanura yang suaranya hanya sedikit, maka tidak lolos diverifikasi KPU. Padahal kurang baik apa Pak coba? Saat Pak Wiranto mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden pada tahun 2014 dan tidak lolos verifikasi, ternyata Pak Wiranto dirangkul juga kan. Pada tahun 2016 Pak Wiranto itu kan ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menko Polhukam menggantikan Pak Luhut. Dan pada tahun 2019 sampai tahun 2024, Pak Wiranto itu kan dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Seharusnya Pak Wiranto itu tahu dong, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat itu bisa dilengserkan dengan ini nih. Kemarin udah saya bahas itu Pak. Ini ya Pak, yang bisa mengganti atau melengserkan presiden dan wakil presiden saat masih bertugas itu adalah MPR dengan usulan dari DPR. Apabila presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran, yaitu mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak kejahatan lainnya. Jadi kalau cuman ratusan jenderal purnawirawan menunjuk Mas Gibran turun terus diganti Anies gitu, ya nggak bisa Pak. Apakah sekarang ini Pak Wiranto udah menjadi anak abah sama seperti teman-temannya yang jenderal purnawirawan kemarin? Jadi maunya Pak Wiranto dan teman-temannya itu mau melengserkan Gibran dan diganti dengan ini kan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh. Anies guys, Anies. Kadrun, aduh. Kan sudah saya bilang ya guys ya, bangun, ngimpi bu. Lap gue iler gue. Oh ya, bongkar. Ternyata Pak Wiranto sekarang masuk barisan sakit hati. Ternak onta ya berarti. Delok. Aduh ya guys ya, kalahan kok nggak bacot ya guys. Ini bisa dikatakan ya kasih apa guys ya, kasih emas mopok tai guys itu ya. Pak Jokowi kasih emas ke Pak Wiranto ya guys ya, tapi Wiranto ngasih tai ke Pak Jokowi guys. Padahal dari dulu sejak Presiden Jokowi menjabat itu si Wiranto selalu dibawa-bawa guys. Tapi apa balas budinya guys?
Ya, jadi apapun masalahnya, tetap saya akan dukung tentang Mas Gibran. Karena apa? Kita sudah melihat sendiri kinerja Mas Gibran, guys, dibanding wapres-wapres yang dulu. Wapres yang dulu ngapain, guys? Tidak ada. Tapi sejak Mas Gibran menjadi wakil presiden, selalu ada gebrakan-gebrakan baru. Itu kerja salah, orang kerja salah, lah karepmu kepriwe goblok. Aduh, jangan kadrun ya guys ya. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon sekali lagi kepada para teman-teman, bantu channel ini agar terus bisa berkembang, karena saya sudah mengusahakan channel yang utama yaitu Blacker Majenang, tapi masih belum juga bisa diambil. Jadi saya mohon sekali lagi, mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa menghibur kalian ataupun mengasih informasi-informasi terkait orang-orang sedeng itu, guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih, penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blacker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.